Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, Bupati Ahmad Fikri bersama Kepala Dinas Pertanian HSS menghadiri syukuran panen padi, sekaligus menyerahkan bantuan untuk kelompok tani Mekarsari di Desa Telaga Langsat. Sementara itu 80% penduduk Hulu Sungai Selatan berprofesi sebagai petani. Jika para petani di sini bisa sejahtera, maka sejahteralah Hulu Sungai Selatan. Karena itu pemerintah terus mendorong membantu para petani meningkatkan usahanya dengan program dan bantuan dana. Sekitar 80% penduduk Hulu Sungai Selatan berprofesi sebagai petani. Jika para petani di sini bisa sejahtera, maka sejahteralah Hulu Sungai Selatan. Karena itu pemerintah setempat terus mendorong membantu para petani meningkatkan usahanya dengan program dan bantuan dana. Pernyataan itu disampaikan Bupati Ahmad Fikri saat memenuhi undangan panen padi kelompok tani guna memotivasi supaya perekonomian mereka lebih meningkat lagi dan bantuan pemerintah kabupaten bisa dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Kepala Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur melaporkan untuk meningkatkan hasil pertanian di musim tanam kedua ini, beberapa bantuan diserahkan kepada para petani setempat. Di antaranya untuk 11 unit pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 75 juta per unit. Bantuan benih padi 90.825 kg untuk 282 kelompok tani, bantuan ternak kambing 49 ekor untuk 3 kelompok tani, dan bantuan ternak itik 2.600 ekor untuk 11 kelompok tani. Selain itu bantuan hand traktor 1 unit untuk kelompok tani Sanghara Desa Mandala, bantuan controller mobil 1 unit untuk kelompok tani usaha karya Desa Tambingkar, dan bantuan 1 tosa untuk kelompok tani Rasau Bakti Desa Jambu Hilir. Kami jujur mengatakan setiap ada undangan petani kan berusaha maksimal untuk hadir. Kami ingin mendorong terus para petani kita bisa meningkatkan untuk usahanya. Kan sering kami katakan kalau petani sejahtera masyarakat kita. Tadi juga dilakukan peletakan batu, melanjutkan perbaikan saluran tersier. Dibantu setiap kelompok, dibantu dengan uang 75 juta, dan itu dilaksanakan dengan pola padat karya. Artinya anggota kelompok tani bisa bekerja di sana dengan upah harian antara 75.000 sampai 100.000 per hari, tergantung kesepakatan. Nah ini bagus lah. Era sekarang kan pemerintah terus mendorong ada program itu bersifat padat karya, bisa melibatkan masyarakat, khususnya kelompok tani. Kita berharap nanti ada saluran ini tersier akan memperlancar usaha tani mereka. Ya, kalau bisa mereka 2 kali, kenapa tidak dilakukan? Dan jadi sumber airnya. Pada kesempatan itu Bupati Ahmad Fikri meminta agar komunikasi antara petani dengan pemerintah melalui penyuluh bisa terus terjaga. Karena yang tahu kebutuhan petani itu adalah petani itu sendiri. Sedangkan pemerintah tinggal membantu apa yang dibutuhkan dan menyiapkan dananya. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, informasi berikutnya dalam webinarnya bertema Saatnya Anak Muda Berani Bertani, Yayasan Dharma Bakti Astra mengajak seluruh generasi muda untuk mulai melirik dan terjun di sektor pertanian, yang menjadi salah satu peluang bisnis menguntungkan dan tidak berimbas oleh pandemi COVID-19. Selain itu juga untuk mengembangkan sektor pertanian, mengembangkan agrowisata Taman Bunga Selosia menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung dan membeli hasil olahan tani setempat. Guna meningkatkan wawasan dan inspirasi masyarakat, khususnya kaum milenial, Yayasan Dharma Bakti Astra menggelar webinar Pertanian Modern, Jelajah Virtual UMKM, disiarkan melalui akun YouTube-nya Senin 21 Juni. Dalam webinar ini, YDBA menghadirkan 2 narasumber, yakni CEO dan CEO founder Sayurbok, Amanda Susanti, dan Ketua Gabungan Kelompok Petani Gapoktan Tapin Kalimantan Selatan, Misrani, yang menjabarkan tentang peluang dan pengembangan sektor pertanian di Indonesia yang kini menjadi salah satu bisnis sangat menguntungkan. Lewat webinar ini, YDBA mengajak generasi muda, khususnya kaum milenial, untuk tertarik terjun mengembangkan bisnis di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah petani muda berusia 20-39 tahun 2019 hanya 2,7 juta orang atau 8% dari jumlah total petani, yakni 33,4 juta orang. Untuk itu lewat webinar ini ke depan akan lahir para petani muda
untuk ikut berperan mendukung kemajuan perekonomian dan ketahanan pangan sehingga bisa menekan angka impor di sektor pertanian. Nah, YDBA menyelenggarakan webinar pertanian modern ini merupakan satu langkah mengajak generasi muda untuk terjun di sektor pertanian. Jadi kami khusus menghadirkan Saudari Amanda yang sebagai generasi muda yang berprestasi sekaligus menjadi contoh untuk sektor pertanian agar generasi muda ini mau masuk ke sektor ini ya. Dan kalau dibandingkan sektor pertanian zaman sekarang itu lain dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masih petani yang ngadepin becek, kok sekarang kan bisa pakai teknologi, cara pemupukan juga pakai teknologi, membaca cuaca juga pakai teknologi, jadi lebih canggih dan rasanya lebih produktif zaman sekarang ini. Apalagi di era kemajuan teknologi saat ini, sektor pertanian telah dibantu dengan alat pertanian yang canggih dan menerapkan sistem yang lebih modern. Di samping juga memiliki peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Gabungan kelompok tani Gapoktan Kayuh Baimbai Tapin berasal dari beberapa kelompok tani seperti Koptan Tani Jaya, Koptan Karya Anangi, Koptan Cangkal Gawi, Koptan Damai Lestari, dan Koptan Karya Bersama. Kini terus mengembangkan sektor pertanian lewat sejumlah program yang dijalankan. Di antaranya program Patra di bawah binaan dinas terkait yang memberikan edukasi para petani, khususnya petani muda, serta berkesempatan magang ke Jepang dibiayai pemerintah. Selain itu ada juga program YES binaan Kementerian Pertanian RI yang didanai langsung Bank Dunia untuk melatih para petani muda yang akan menjadi contoh untuk diterapkan di negara Asia. Dari segi peningkatan sumber daya manusia, Gapoktan Kayuh Baimbai Tapin kini juga mengembangkan agrowisata Taman Bunga Selausia di atas lahan 2,5 hektar. Sebagai destinasi wisata bagi wisatawan menawarkan pemandangan alam serta memetik langsung hasil panen sayur dan buah-buahan yang ditanam mulai dari terong, cabai, kacang panjang, buncis, jagung mandis, tomat, hingga berbagai sayuran hijau lainnya. Sebenarnya 2,5 hektar itu kita khususkan untuk agrowisatanya, Mbak. Jadi mereka kan datang dari mana-mana berwisata di sana sambil berfoto-foto. Kemudian dia nantinya mau pulang kan dia mau metik sayur, terus ditimbang, dijual. Nah mungkin kita ada dapat beberapa keuntungan dari menanam bunga dan menjual sayur tadi. Yang pertama, jika kita sudah menjadikan agrowisata, mungkin nanti ada dari pendapatan kita dari penjualan tiket, kemudian sewa payung, tupi, bahkan sewa sepeda juga, dan mungkin ada jasa penjualan sayur di sana, dan saya sangat optimis sekali kalau satu harinya nanti bisa mencapai 10-15 juta, Mbak. Berkat inovasi yang dilakukan, usaha ini mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Kalsel yang memberikan penghargaan kepada Gapoktan Kayuh Baimbai Tapin sebagai Gapoktan terbaik pertama tingkat provinsi. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, Masjid Jami Ibrahim terletak di Desa Sungai Mandala, Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ada berbagai kejadian aneh selama pembangunannya, ditambah lagi keberadaan masjid seperti terletak di sebuah pulau. Pasalnya lokasi sekitar masjid merupakan pertemuan dua aliran sungai. Di sekitar masjid juga terdapat 2 buah jembatan modern dan 1 jembatan gantung yang menghubungkan antara kampung. Untuk mengetahui ceritanya, inilah informasinya kami hadirkan untuk Anda. Masjid Jami Ibrahim menjadi kebanggaan bagi masyarakat Nagara. Masjid ini bila dilihat dari kejauhan seperti berada di sebuah pulau, karena lokasi masjid merupakan pertemuan 2 aliran sungai. Di sekitar masjid terdapat 2 buah jembatan modern dan 1 jembatan gantung yang menghubungkan antar desa sekitar masjid. Masjid ini menjadi tempat wisata religi bagi masyarakat sekitar.
Adapun nama masjid diambil dari nama Habib Ibrahim Al-Habsyi selaku pendiri Masjid Jami Ibrahim. Sebelum Masjid Jami Ibrahim ini berdiri pada tahun 1325 Hijriah, terlebih dulu telah ada sebuah masjid terletak di desa Tambak Bitin, Daha Utara. Namun karena adanya sebuah peristiwa ganjil dengan adanya angin kencang selama 3 hari 3 malam, mengakibatkan terbangnya puncak masjid di desa Tambak Bitin hingga sampai ke desa di seberang sungai, yaitu desa Sungai Mandala. Apa yang terjadi itu dianggap sesuatu hal yang biasa oleh warga. Kemudian puncak masjid dikembalikan ke masjid di desa Tambak Bitin. Namun setelah itu dilakukan, ternyata kejadian serupa kembali terjadi hingga 3 kali. Habib Ibrahim Al-Habsyi yang merupakan pendatang dari Tarim Yaman Hadramaut dan bertugas menyebarkan syiar Islam waktu itu di wilayah Daha, bersepakat dengan warga untuk memindahkan masjid di Tambak Bitin ke desa Sungai Mandala. Untuk pembangunan masjid jami tersebut memerlukan kayu besar dan tinggi. Dari itu masyarakat pun bersama-sama mencari kayu tersebut, namun sekian lama mencarinya belum juga ditemukan. Akhirnya masyarakat melaporkan hal itu kepada Habib Ibrahim Al-Habsyi, dan setelah mendapatkan laporan warganya, akhirnya beliau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu beliau memberitahukan kepada masyarakat bahwa besok hari pada pukul 11 siang, insya Allah akan tiba 4 kayu besar dan tinggi. Dan ternyata memang benar apa yang dikatakan beliau pada keesokan harinya, tepat pukul 11 siang, terlihat 4 batang kayu yang besar dan tinggi hanyut mengapung di Sungai Mandala. Selanjutnya untuk menaikkan kayu yang besar dan panjang tersebut, tidak ada seorang pun yang sanggup. Maka dengan diikat tali oleh Habib Ibrahim serta bertawakal kepada Allah, kayu tersebut pun naik ke darat melalui tangan beliau sendiri. Kejadian selanjutnya yang sangat mengherankan adalah ketika akan mendirikan tiang guru masjid yang besar dan panjang, beliau meminta agar disediakan kayu gaharu atau cendana untuk ditaburkan di perapian, namun ketika itu tak seorang pun mempunyainya. Kemudian beliau pun mengumpulkan sisa potongan kayu-kayu kecil dan dimasukkan ke perapian. Lalu dari perapian tersebut keluar bau harum kayu gaharu. Dan kemudian dengan tangan beliau sendiri membetulkan letak tiang masjid tersebut. Untuk membangun masjid tentu memerlukan banyak biaya. Habib Ibrahim Al-Habsyi bersama masyarakat kemudian memohon sumbangan dari rumah ke rumah. Dan sebagian harta beliau juga disumbangkan untuk pembangunan masjid tersebut. Selain sebagai tempat sholat, masjid ini pun beliau gunakan untuk mengajarkan ilmu tasawuf dan lain-lain. Awal dibangun sekitar tahun 1325 sampai 1925 waktu awal dibangun masjid. Waktu beliau pas menetap di negara kan, beliau Habib Ibrahim ini sejarahnya. Kemudian mungkin saya ditakdirkan beliau menetap di negara, kawin di negara beliau, dan mempunyai anak di negara juga. Dan mungkin di sini ada inisiatif waktu dulu itu kan membangun masjid. Nah, jadi itu awalnya sekitar tahun 1325 tadi Hijriah. Seiring perjalanan waktu, banyak cerita menarik di balik berdirinya Masjid Jami Ibrahim yang sudah beberapa kali dilakukan renovasi. Saat ini masih tersisa 1 dari 4 tiang waktu pertama kali masjid didirikan, yang warga sendiri menamakannya tiang guru, dan saat ini diletakkan di depan makam Habib Ibrahim Al-Habsyi yang tidak jauh dari lokasi masjid. Demikianlah beberapa kejadian aneh selama pembangunan masjid yang juga digunakan Habib Ibrahim Al-Habsyi sebagai tempat penyebaran ajaran agama Islam. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 27 Juni 2021. Saya Amiratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa selalu menjaga kesehatan Anda dan disiplin protokol kesehatan. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.